Welcome to channel Tasur, channel yang menyebarluaskan sains, teknologi, engineering, art, and math. Yang belum, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Now, let's get started. Social network atau jejaring sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan para penggunanya untuk berkomunikasi dan berbagi informasi melalui internet. Jejaring sosial menciptakan komunitas online dari pengguna internet yang memungkinkan anggotanya mendobrak batasan waktu, jarak, dan perbedaan budaya. Jejaring sosial memungkinkan orang untuk berinteraksi dengan orang lain secara online dengan berbagi pendapat, wawasan, informasi, minat, dan pengalaman. Anggota jaringan sosial online dapat menggunakan situs atau aplikasi untuk berinteraksi dengan teman, anggota keluarga, dan kolega. Mereka juga dapat menggunakan situs atau aplikasi untuk mengembangkan hubungan pribadi dan profesional yang baru. Contoh jejaring sosial antara lain Facebook, Tumblr, Twitter, LinkedIn, Pinterest, MySpace, Google+, Instagram, LiveJournal, Tag, Orkut, dan lain-lain dan sebagainya. Iklan atau advertising jejaring sosial ini melibatkan penggunaan jejaring sosial untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan benefit suatu produk atau personal branding. Dua keuntungan signifikan dari iklan jaringan sosial dibandingkan media periklanan yang lebih tradisional seperti radio, TV, dan surat kabar adalah: satu, pengiklan dapat menciptakan peluang untuk menghasilkan percakapan dengan pemirsa iklan. Dan dua, iklan dapat ditargetkan untuk menjangkau orang-orang dengan karakteristik demografis yang diinginkan. Adapun dua tujuan pokok pengiklan media sosial adalah meningkatkan kesadaran merek dan mengarahkan lalu lintas ke situs web atau aplikasi untuk meningkatkan penjualan produk atau membangun pencitraan. Orang atau organisasi dapat menggunakan satu atau lebih strategi periklanan jaringan sosial. Strategi-strategi ini ialah: satu, direct advertising. Iklan langsung yang melibatkan penempatan iklan banner di situs web atau aplikasi jejaring sosial. Iklan dapat ditampilkan kepada setiap pengguna. Iklan juga dapat diarahkan ke pengguna dengan profil tertentu yang mungkin menyukai topik atau produk yang diiklankan. 2. Advertising using individuals network. Perusahaan dapat menggunakan jejaring sosial untuk beriklan ke jaringan kontak individu. Saat Anda masuk ke jejaring sosial, Anda mungkin melihat pesan yang mengatakan, "Didit, teman Anda baru saja mengunjungi situs ini," atau "baru saja menggunakan aplikasi ini. Luar biasa," katanya. Jadi, pesan yang ditampilkan biasanya sangat persuasif, karena orang sering membuat keputusan untuk melakukan sesuatu atau membeli sesuatu berdasarkan masukan dari teman dekat mereka. Nah, ini mungkin pesan yang memang dikirim Didit, atau Didit mungkin dibayar untuk mengirim pesan tertentu. Ataupun Didit mungkin sekadar melike, sengaja atau tidak sengaja,
produk di jejaring sosialnya, lalu namanya digunakan dalam endorsement. 3. Indirect advertising through groups. Perusahaan inovatif juga memanfaatkan teknik pemasaran dengan membuat grup di jejaring sosial yang dapat diikuti oleh pengguna yang tertarik dengan menjadi fans. Grup-grup ini dapat dengan cepat berkembang dalam hal jumlah member atau follower, lalu menjadi alat pemasaran untuk mengikuti tren pasar, mempromosikan produk baru, atau sekadar meningkatkan kesadaran merek termasuk personal branding. 4. Company-owned social network. Variasi lainnya bagi perusahaan adalah membentuk situs jejaring sosialnya sendiri. Contoh kasus, Dell membuat situs jejaring sosialnya sendiri, Ideastorm, pada Februari 2007 sebagai sarana bagi jutaan pelanggannya di lebih dari 100 negara untuk membicarakan tentang produk, layanan, atau peningkatan baru apa yang mereka inginkan untuk dikembangkan oleh Dell. Nah, pada Juni 2013, komunitas Ideastorm telah menyarankan 19.075 ide dan memposting 98.024 komentar, dan Dell telah menerapkan 537 ide yang diajukan pelanggan. 5. Viral marketing. Pemasaran viral mendorong individu untuk menyampaikan pesan pemasaran kepada orang lain sehingga menciptakan kemungkinan pertumbuhan eksponensial dalam paparan dan pengaruh pesan ketika satu orang memberitahu beberapa orang, lalu masing-masingnya memberitahu beberapa orang lagi, lalu begitu seterusnya. Tujuan dari kampanye pemasaran viral adalah untuk menciptakan buzzer atau tindakan buzz tentang produk atau ide yang menyebar luas dan cepat. Pengusaha secara hukum dapat menolak pelamar kerja berdasarkan konten profil jejaring sosial individu. Ya, selama tidak melanggar peraturan diskriminasi seperti menyaring berdasarkan ras atau etnis. Oleh karena itu, pengusaha sering melihat profil jejaring sosial calon karyawan saat membuat keputusan perekrutan. Di sisi lain, calon karyawan tidak boleh memblokir akun pengusaha. Bahkan ada kasus tertentu di luar negeri dalam perekrutan polisi atau operator 911, calon karyawan diminta untuk memberikan username dan password agar bisa login sebagai calon karyawan. Jadi intinya, calon karyawan yang menggunakan jejaring sosial harus meninjau profilnya sebelum memulai pencarian kerja. Calon karyawan harus membuat perubahan yang sesuai pada jejaring sosialnya, seperti menghapus foto, feed, dan sebagainya yang bisa dianggap negatif. Pencari kerja harus menyadari bahwa segala sesuatu yang diposting secara online, meskipun hanya ditujukan untuk teman, dapat menjangkau audiens yang jauh lebih besar dan dapat berdampak pada pencarian kerja mereka. Zaman sekarang, konsumen menggunakan jaringan sosial untuk berbagi pengalaman mereka, baik dan buruk, dengan orang lain. Lalu ada pepatah lama bahwa pelanggan yang senang memberitahu sedikit orang, tapi pelanggan yang tidak senang memberitahu semua orang. Risikonya, orang menyimpulkan sendiri secara tidak benar atau tidak ideal. Oleh karena itu, banyak organisasi memantau jaringan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan layanan pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Jadi,
Pentingnya media sosial dalam layanan pelanggan antara lain sebagai brand engagement, publisitas, saluran tambahan untuk melayani pelanggan, dan mendapat wawasan tentang tren industri. Kunci etika menggunakan media sosial untuk layanan pelanggan adalah 1. Reply secepat mungkin di media sosial. Dukungan pelanggan media sosial telah menciptakan harapan always on atau selalu aktif. Reply ini memberi kesan bahwa perusahaan memang aktif dan produktif di dunia nyata. Jika tidak memungkinkan atau isunya negatif, maka arahkan pelanggan ke DM atau direct message yang bersifat private. 2. Kenali postingan media sosial mana yang harus diselesaikan secara publik atau pribadi. Kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi bersiaplah untuk komentar atau keluhan negatif yang tak terhindarkan. Buatlah proses untuk memberikan arahan yang jelas dalam menangani layanan pelanggan melalui media sosial untuk bisnis Anda. Tentukan percakapan mana yang harus menjadi pribadi, apakah dipindahkan ke direct message, email, atau telepon. 3. Respon semua umpan balik, pertanyaan, dan komentar media sosial. Setiap posting, review, dan check-in di media sosial membutuhkan tanggapan. Ini adalah salah satu praktik terbaik layanan pelanggan media sosial terbesar. Seorang pelanggan ingin didengar, plain and simple. Tidak respon sama dengan mengabaikan pelanggan. 4. Cantumkan sapaan dan jadilah transparan dengan nama atau inisial. Jika nama terlihat dari profil media sosial pelanggan Anda, jangan ragu untuk menggunakannya dalam salam. Misalnya, "Halo Didit" atau "Hai Didit", yang sederhana tapi membantu menjangkau dengan sentuhan pribadi. Selanjutnya, menutup tanggapan layanan pelanggan media sosial dengan Fauzan atau FA juga memanusiakan tanggapan. Ini menciptakan akuntabilitas bagi semua pihak. Ini juga membuat pengguna merasa didengar oleh orang yang sebenarnya. Ini juga memungkinkan bisnis untuk melihat siapa yang menjawab jika terjadi perselisihan. 5. Lawan hal negatif dengan hal positif di media sosial. Ketika komentar negatif diposting, bisnis dapat cenderung membela diri. Caranya, selalu penuhi hal negatif dengan hal positif saat pelanggan mengeluh di media sosial. Tetap positif juga membantu menumbuhkan dukungan dari pelanggan setia Anda. Penggemar atau pengikut lain akan sering berkumpul di sekitar bisnis ketika satu pengikut negatif memusuhi perusahaan. Brainstorming dengan respon positif dapat menjadi bagian penting dari strategi media sosial layanan pelanggan Anda. Ini juga menunjukkan bahwa Anda peduli dan menghargai pendapat pelanggan, terlepas dari apakah itu awalnya negatif. Dan 6. Pantau layanan pelanggan melalui media sosial dengan alat. Moderator untuk layanan pelanggan yang masuk melalui media sosial harus terlatih sebagaimana perwakilan tradisional, dan sebaiknya ada alat untuk membantu proses mereka. Jenis alat layanan pelanggan media sosial ini
menawarkan kemampuan untuk mendengarkan konsumen di berbagai platform. Akun pun dapat dipantau oleh perwakilan layanan pelanggan tunggal atau tim. Karena media sosial tidak pernah close atau tutup, alat dapat memberitahu Anda melalui teks atau aplikasi, bahkan saat bisnis tidak aktif. Social shopping adalah titik pertemuan tak terhindarkan antara media sosial dan perdagangan. Social shopping bisa jadi cara bagus untuk mendongkrak penjualan. Kenapa? Social shopping atau social commerce atau belanja sosial adalah metode e-commerce yang menyatukan pembeli dan penjual dalam lingkungan jejaring sosial di mana anggota berbagi informasi dan membuat rekomendasi saat berbelanja online. Pengecer dapat membeli data dan komentar anggota dari situs atau aplikasi social shopping untuk mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai konsumen, serta apa yang mereka cari dalam produk yang dijual oleh pengecer. Ini dapat membantu pengecer merancang peningkatan produk dan menghasilkan ide untuk lini produk baru. Tahu kan Minecraft, MMO game yang diakses melalui internet dan bisa dimainkan pakai komputer, konsol game, atau smartphone? Ada juga istilah lain, MMORPG atau Massive Multiplayer Online Role Playing Game sebagai subkategori MMO game. Nah, MMO atau Massively Multiplayer Online Game adalah salah satu jenis online virtual world. Jadi sebenarnya online virtual world atau dunia virtual online adalah lingkungan yang dihasilkan komputer dan multimedia yang di-share atau dibagikan, di mana antar pengguna yang diwakili oleh avatar dapat bertindak, berkomunikasi, membuat, mempertahankan kepemilikan atas apa yang mereka buat, serta bertukar aset, termasuk mata uang. Seiring perkembangan, online virtual world pun semakin banyak digunakan untuk tujuan pendidikan dan bisnis. Sekarang, kerjakan evaluasi ini ya. Submit di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komen di video ini. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you. Channel Tasur, semua jadi mudah.